Baik, pertama kita masuk langsung ke pengertiannya. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah pembuktian teorema dari umum ke khusus. Ada 3 cara untuk menentukan pembuktian dengan cara induksi matematika. Yang pertama, yaitu dengan membuktikan bahwa N sama dengan 1. Cara yang kedua, kita asumsikan bahwa N sama dengan K, dan yang ketiga N sama dengan K tambah 1. Nah, ketiga langkah ini harus dilakukan dan harus terpenuhi ketiganya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu soal dari bilangan pecahan. Katanya di sini buktikan bahwa 1/1 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 3 ditambah seterusnya sampai tambah 1/n dikali n tambah 1 sama dengan n ditambah sama dengan n/n ditambah 1. Yang pertama kita lakukan dengan membuktikan bahwa n sama dengan 1. Nah, kita langsung ambil yang ini rumusnya, berarti 1 per n nya kita ganti dengan 1 buka kurung 1 ditambah 1 sama dengan 1/1 ditambah 1. Oke, 1/1 dikali 2 sama dengan 1/2. Maka ini dapat 1/2 dan ini juga 1/2. Sama ya, berarti ini terbukti benar. Oke. Setelah langkah yang pertama dia terbukti benar, baru kita bisa lanjut ke langkah yang kedua dengan mengasumsikan N sama dengan K. Oke, N sama dengan K, kita ganti setiap N itu jadi K. Berarti 1/K buka kurung K ditambah 1 sama dengan K/K ditambah 1. Oke, ini kita asumsikan bahwa ini adalah benar. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu dengan mensubstitusikan K ditambah 1. Oke, kita masuk ke ini. Kita ambil ini, meneruskan untuk langkah ketiga. 1/K buka kurung, 1 per K buka kurung K ditambah 1 ditambah ini soalnya 1 per dengan N kita ganti K ditambah 1. K ditambah 1 buka kurung K ditambah 1 ditambah dengan 1 sama dengan K ditambah 1 per K tambah 1 ditambah 1. Oke, kita selesaikan. Lihat, perhatikan, 1/K dikali K tambah 1 sama dengan ini kan, berarti kita bisa ganti ini menjadi yang ini. Kita masukkan K/K ditambah 1 ditambah 1/K ditambah 1, ini kita jumlahkan, berarti jadi K tambah 2 sama dengan K ditambah 1 per K ditambah 2. Nah, tugas akhir kita harus menyamakan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan sehingga dia nanti terbukti benar. Oke. Nah, ini berarti kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. Kita buat perhitungan biasa. Nah, setelah itu yang di atas ini pembilangnya kita kalikan, yang ini kita kali ke dalam K-nya, berarti jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 per K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2. Nah, ruas kanannya juga tetap yang ruas kanan gak usah diapa-apain, biarkan saja. Oke. Nah, lihat ini pembilangnya kita bisa faktorkan ya ke pemfaktoran, berarti ini K. Nah, berapa dikali berapa hasilnya 1 dan dijumlahkan 2, berarti K tambah 1, K tambah 1, 1 dikali 1, 1, 1 ditambah 1, 2, maka pemfaktorannya ini ya, baru dibagi dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Oke, nah ini bisa ada yang menghabiskan kan?
K tambah satunya habis, maka tinggal K ditambah 1 per K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 per K ditambah 2 sama, maka terbukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus 1 per N buka kurung N ditambah 1 sama dengan N per N tambah 1 itu terbukti benar. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu gunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan pernyataan berikut, yaitu ada suatu pernyataan sigma 2i dikurang 1 per 2 pangkat i dikurang 1 dengan i mulai dari sama dengan 1 sampai n akan sama dengan 6 dikurang 2n tambah 3 per 2 pangkat n kurang 1. Nah, kita akan membuktikan pernyataan ini dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Ingat, ada 3 langkah untuk membuktikan suatu teorema dengan cara induksi matematika. Yang pertama, dengan membuktikan bahwa n sama dengan 1. Jadi setiap n kita substitusikan menjadi 1. Itu sigma dengan i mulai dari 1. Nah, n-nya kita ganti dengan 1. Oke, 2i kurang 1. Nah, n-nya kita ganti dengan 1. Oke, yang ini tetap saja kita tulis. Maka 2 dikali 1 2 tambah 3 menjadi 5 per 2 pangkat 0. 5 per 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Setiap bilangan dipangkatkan 0, ingat hasilnya adalah 1. Sehingga ini dapat 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, kita ganti i ini dengan 1. Di sini kan dibilang i sama dengan 1. Kita coba apakah akan sama hasilnya. Kalau sama, maka terbukti untuk langkah pertama benar. Oke, ini 2 dikali 1, 2 dikurang 1, 1 per 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berarti ini 1 per 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga dapat 1 per 1, 1 sama dengan 1. Terbukti ya, benar. Nah, setelah langkah pertama terbukti benar, maka kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu n sama dengan k. Berarti persamaannya kita ganti jadi sigma i sama dengan 1 sampai batas k. Kita ulangi soalnya. Per n 2 pangkat n dikurang 1. Nah, setiap n kita ganti dengan k. Seperti cara yang pertama, ruas kiri kita biarkan saja dulu sama dengan 6 dikurang n kita ganti dengan k. Maka menjadi 2k tambah 3 per 2 pangkat k dikurang 1. Nah, sekarang kita ke ruas kiri, i-nya kita ganti dengan k. Berarti 2k dikurang 1 per 2k dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 2k ditambah 3 per 2k dikurang 1. Ingat, langkah yang kedua ini adalah sebuah hipotesa maksudnya. Jadi ini kita asumsikan bahwa dengan n sama dengan k itu adalah benar. Nanti akan dibuktikan di langkah yang ketiga, yaitu dengan n kita ganti k ditambah 1 akan ekuivalen ya dengan persamaan ini. Nah, kita tulis ulang soalnya lagi. Oke, ingat cara yang contoh pertama tadi, kita menuliskan ulang
ini hasilnya tadi setelah dia disubstitusikan dengan K. Oke, kita tulis ulang, maka 2K dikurang 1 per 2 pangkat K dikurang 1 ditambah rumus awalnya 2, I nya kita ganti aja langsung ke K ditambah 1. Oke, K ditambah 1 dikurang 1 per 2 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 2 dikali N nya kita ganti K ditambah 1 ditambah 3 per 2 pangkat K ditambah 1 dikurang 1. Oke, perhatikan ini nilainya itu sama dengan ini kan. Nah, berarti artinya kita bisa ganti persamaan ini menjadi yang ini, maka tinggal kita substitusikan 6 dikurang 2K ditambah 3 per 2 pangkat K kurang 1 ditambah 2K ditambah 1 dikurang 1 per 2 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang, kita masukkan ya, kita kali ke dalam, maka jadi 2K ditambah 2 ditambah 3 per 2 K ditambah 1 dikurang 1. Oke, perhatikan 6 ini dengan ini karena tandanya sama ruas kiri dan kanan, maka kita bisa saling menghabiskan. Karena kalau kita pindahkan yang ini ke ruas kanan atau yang kanan ke kiri, dia akan mengurang ya, maka hasilnya 0. Oke. Nah, kita lanjut dengan menuliskan sisanya, maka sisa min 2K ditambah 3 per 2 pangkat K dikurang 1 ditambah, ini kita kali ke dalam ya, 2K, ini lihat 2 dikali 1 2 dikurang 1 minus 1 2 pangkat K ditambah 1 kurang 1 0, maka tinggal sisa K min 2K ditambah 5 per 2 pangkat K. Oke. Setelah itu, ini lihat penyebutnya yang 2 pangkat K dikurang 1. Kalau kita perhatikan itu sesuai dengan sifat aljabar ya, perpangkatan. Misalkan ada A pangkat X dikurang Y, ini akan sama dengan A pangkat X dikali A pangkat min Y, ya kan? Nah, maka itu bisa kita lakukan di sini menjadi min 2K ditambah 3 per 2 pangkat K dikali 2 pangkat min 1. Paham ya? Lalu ditambah 2K dikurang 1 per 2 pangkat K sama dengan min 2K ditambah 5 per 2 pangkat K. Oke, kita perhatikan ruas kiri. Ini 2 pangkat min 1, kita buat pangkatnya jadi positif sehingga menjadi min 2K ditambah 3 per 2 pangkat K dikali 1 per 2. Oke, ditambah 2K dikurang 1 per 2 pangkat K. Nah, ini kita naikkan ya, bisa kan? Maka menjadi min 2K ditambah 3 per 2 pangkat K dikali 2 per 1. Jadi dibalik, penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke, pembagian pecahan itu ya, ditambah dengan 2K dikurang 1 per 2 pangkat K. Nah, ini berarti 2 ini punya min 2 dan 3, maka di sini ada tanda kurung. Maka 2 ini kita kali ke dalam menjadi min 4K ditambah 6 per 2 pangkat K ditambah 2K dikurang 1 per 2 pangkat K. Oke, lalu ini kan penyebutnya sudah sama-sama 2 pangkat K. Kita tinggal dekatkan yang pembilangnya dengan sejenis, berarti min 4K ditambah 2K ditambah 6 dikurang 1 per 2 pangkat K.
min 4K ditambah 2K berarti min 2K, 6 dikurang 1, 5 per 2 pangkat K. Perhatikan ruas kanannya tadi, yaitu ini. Kita tulis ulang, sama dengan min 2K ditambah 5 per 2 pangkat K. Nah, ini ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti terbukti benar. Maka kesimpulannya jadi pernyataan sigma 2i dikurang 1 per 2 pangkat i dikurang 1 dengan i mulai dari 1 sampai n itu sama dengan 6 dikurang 2n tambah 3 per 2 pangkat n dikurang 1 adalah benar.